Halo teman-teman semuanya, dan ya selamat datang kembali di Tantangan Storytelling 30 hari. Seharusnya ya di video ini saya tidak upload. Hari ini saya seharusnya tidak upload karena pembahasan soal buku itu ya seharusnya sudah saya janjikan. Saya tunda. Saya tunda lagi dan lagi. Tetapi bukan karena saya malas, bukan karena saya capek, bukan karena saya sakit ya, tetapi karena ada hal yang tidak saya duga-duga, ada sesuatu yang tidak saya harapkan. Salah satu dari guru saya meninggal dunia, teman-teman. Dan ya, saya harus berkunjung ke rumahnya, saya harus berziarah, saya harus mendoakan beliau. Dan alhasil waktu yang seharusnya saya gunakan untuk mematangkan topik tentang poin yang ada di buku Seni Bersikap Bodo Amat, saya gunakan untuk berziarah. Saya harus memprioritaskan hal itu. Dan ada kelas hari ini, ada kelas kuliah, ada tugas yang harus saya kerjakan karena ini mendekati akhir semester. Ya, tidak ada waktu untuk mematangkan topik tentang poin yang ada di buku Seni Bersikap Bodo Amat ya. Jadi, ya, itu teman-teman. Seharusnya saya tidak upload video ini ya, tapi karena daripada saya hutang lagi, daripada saya membolos lagi, alhasil ya, saya akhirnya saya upload lah untuk bercerita apapun. Tidak ada prompt, tidak ada topik, tapi di sini ya saya mengakui bahwa konsistensi itu ternyata sangat-sangat sulit. Saya mengakui bahwa konsistensi itu sangat-sangat sulit. Dan ya, saya sadar bahwa orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten dengan apa yang sudah mereka mulai, saya benar-benar hormat. Saya benar-benar hormat pada mereka karena saya sendiri mengalami bahwa konsistensi itu susahnya minta ampun teman-teman. Padahal tantangan ini baru berjalan selama kurang lebih seminggu lebih lah, 7 hari lebih. Saya sudah merasakan berapa beratnya konsisten itu. Jadi kepada mereka semua yang konsisten terhadap apa yang sudah mereka mulai, saya menaruh hormat dengan sehormat-hormatnya. Dan ini mungkin menjadi pelajaran bagi saya ya, bahwa sesuatu yang sudah dimulai memang harus diselesaikan, dan itu tentu tidaklah hal yang mudah. Di video awal saya memang tidak ada merasa kesulitan sama sekali, tidak ada bayangan-bayangan seperti ini ya. Di video pertama saya benar-benar sumringah, saya benar-benar menerima tantangan itu dengan lapang dada. Dan di video ini saya sedikit ada penyesalan ya, mengapa saya memutuskan untuk melakukan tantangan ini. Ada sedikit penyesalan, jujur saja ada sedikit penyesalan. Tetapi ya mau gimana lagi, saya sudah berikrar, saya sudah mengucapkan hal ini kepada teman-teman semuanya, dan ya saya harus menyelesaikan ini. Meskipun banyak sekali halangan, banyak sekali permasalahan, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi saya mau tidak mau harus melanjutkan tantangan ini. Dan pada kalian semua yang mungkin memulai apapun untuk merubah menjadi lebih baik, kalian harus tetap konsisten, kalian harus tetap melakukan itu teman-teman. Dan selamat berjuang dan semangat. Saya mendukung kalian semua. Itu yang ingin saya sampaikan di video ini. Ya, sebenarnya saya ingin mengevaluasi video-video terakhir, yang beberapa video yang sudah saya kirim selama kurang lebih 7 hari berjalan. Ya, saya ingin mengevaluasi karena tentu harus ada perbaikan, dan saya tentu ingin teman-teman semuanya nyaman untuk menonton video saya. Yang pertama adalah audio. Ya, audio, saya mengakui bahwa audio saya sampah, jelek, buruk. Ya, itulah, audio saya benar-benar jelek. Terkadang suara dari luar itu masih terdengar karena ya saya menggunakan mikrofon yang seadanya. Jendela saya buka karena saya mengandalkan cahaya matahari untuk lighting ya. Dan ya, kalian
bisa mendengar suara bising tentu bisa masuk ke audio, seperti itulah. Lalu yang kedua adalah gaya berbicara saya. Gaya berbicara saya terkadang aneh, tidak nyaman untuk didengar, terasa kaku, terasa ya kaku lah, tidak nyaman untuk didengarkan. Jadi ya saya akan mencoba untuk berlatih ya gaya berbicara agar lebih nyaman untuk didengarkan, agar biasanya saya kembali mengulangi kalimat yang sudah saya ucapkan, kembali mengulang kalimat atau topik yang sudah saya ucapkan lagi. Itu seringkali terdengar di beberapa videonya, dan itu tentu kesannya bertele-tele dan ya itu menjadi catatan. Lalu ya belibet tentu masih seringkali menemani video-video yang saya kirim, padahal saya sudah mengirim video sudah upload video selama 7 hari berjalan, tetapi kekurangan dalam belibet ini masih ada, masih ada. Dan ya itu teman-teman, semuanya menurut saya kekurangan yang harus diperbaiki, kekurangan yang ketara, kekurangan yang begitu jelas, kekurangan dasar yang harus diperbaiki. Audio, gaya berbicara, dan belibet tadi. Mungkin ada hal lain yang harus diperbaiki, teman-teman. Saya benar-benar terbuka untuk hal itu ya, karena saya memang ya ingin membuat kalian nyaman mendengar video saya. Itu kesimpulan dari video ini, teman-teman. Tidak ada topik yang spesifik. Saya ingin bercerita, saya ingin mengobrol tanpa prom, dan tanpa prom. Ya, hanya itu. Dan ya, saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan semangat untuk kalian semua yang memulai hal baru dalam hidup kalian. Dan ya, jangan pernah berhenti untuk berproses. Itu teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di janji yang sudah saya janjikan.